kasih karunia, dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini. Dalam dimensi yang berbeda, tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum kita melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Shalom, selamat pagi buat kita semua. Ayat renungan harian kita hari ini tertulis di Ulangan 33 ayatnya yang ke-27. Beginilah bunyi firman Tuhan. Allah yang abadi adalah tempat perlindunganmu, dan di bawahmu ada lengan-lengan yang kekal. Ia mengusir musuhmu daripadamu dan berfirman, punahkanlah. Amin. Demikianlah firman Tuhan di pagi hari ini. Shalom. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini menjadi bagian pesan terakhir oleh Musa kepada generasi kedua bangsa Israel sebelum mereka memasuki tanah Kanaan. Bahwa kemenangan itu harus berada di tangan Tuhan. Ada orang yang salah memahami terkait tentang orait laborai, bekerja sambil berdoa. Ketika seorang pendeta berkata kepada jemaatnya, kita harus mengawali rangkaian pekerjaan kita dengan doa. Mereka berkata, kamu terlalu fanatik. Mengapa segala sesuatunya harus berdoa? Padahal kita ingin membuat suatu rujukan yang benar. Mengapa kita harus mengawali segala sesuatunya dengan berdoa? Bukankah ketika kamu ingin bekerja, kamu ingin mempersembahkan pekerjaanmu kepada Tuhan? Bukankah itu menjadi dua saudara? Dan ternyata ketika Musa berkata kepada Asyir perihal tentang ini, bahwa Allah yang abadi adalah tempat perlindunganmu dan di bawahmu ada lengan-lengan yang kekal. Ia mengusir musuh dari depanmu dan berfirman, punahkanlah. Ini menjadi sebuah kepastian bahwa ternyata ketika mereka memasuki dan menduduki tanah-tanah itu, ternyata ada yang bekerja bersama-sama dengan mereka, yakni Allah sendiri. Ketika kita melakukan perjalanan, sebenarnya Tuhan melakukan 3 hal sekaligus. Yakni ketika kita berdoa saat ini sebelum kita berangkat, Tuhan berada di tempat ini, memberangkatkan kita. Ketika kita berjalan, Tuhan berada bersama-sama dengan kita di perjalanan itu. Dan yang ketiga, Tuhan telah menunggu saudara di tempat saudara berada. Terlepas itu adalah ruang atau waktu, maupun di luar ruang atau waktu. Karena Tuhan memberangkatkan bersama dan menanti. Tuhan lakukan itu sekaligus. Itu yang menjadi sesuatu hal yang penting sebagai bentuk dalam pribadi kita. Sehingga kita memang berada di bawah kuat kuasa Allah sebagai Allah yang berotoritas dalam diri kita. Itu mengapa Musa berkata bahwa Allah lah tempat perlindunganmu. Dan ada lengan yang kekal di bawahmu. Ternyata inilah yang penting sekali kita mengerti dalam kehidupan ini. Perlindungan kita adalah Allah. Dan ternyata segala sesuatu yang kita bisa kerjakan di dunia ini, ternyata bukan semuanya karena kekuatan kita. Ada lengan yang menolong kita. Coba bayangkan saudara, saudara ingin membangun suatu kota yang besar. Membutuhkan dana, biaya yang besar. Dan saudara memikirkan itu sendiri. Saudara berandai-andai saudara akan membuat suatu kota yang luar biasa. Ternyata tidak ada pekerja yang lain, hanya yang ada saudara sendiri di situ, maka apakah saudara akan bisa merealisasikannya? Kita terlalu sombong dalam hidup ini. Kita tidak membutuhkan dengan orang lain yang bisa menolong kita. Kita terlalu egois. Kita menganggap bahwa kita adalah superwoman, superman, dan lain sebagainya.
Kita menganggap bahwa kita lah yang menjadi pusat. Mereka tidak menjadi sosok yang kita butuhkan. Seandainya mereka tidak ada, setinggi apapun jabatan saudara, itu tidak akan berguna. Mengapa demikian? Struktural itu berkata, ada kepala, tentu karena ada bawahan. Jika saudara tidak memiliki bawahan, apakah saudara bisa dikatakan sebagai kepala? Siapa yang saudara perintahkan? Hal apa yang saudara ingin tuju? Adakah visi yang saudara ingin gapai dalam goal kehidupan saudara? Segala sesuatunya akan menjadi abstrak. Ternyata ketika kita tidak mengandalkan Tuhan dalam kehidupan ini, ada sesuatu hal yang mungkin berhasil bagi kita, tetapi bagi Tuhan itu bukan suatu keberhasilan. Jika saudara mengawali sesuatu dengan mengatasnamakan Tuhan, dan itu untuk memuji memuliakan Tuhan, hal yang kecil itu pun menjadi sesuatu hal yang berguna sekali bagi saudara, dan itu menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Itulah yang terpenting. Sebelum bangsa itu memasuki tanah Kanaan, orientasi saudara, orientasi mereka harus dijernihkan dulu. Itulah yang terpenting dalam kehidupan ini. Sebelum saudara bekerja, jernihkan dulu orientasi saudara, sehingga itu tidak menjadi berbenturan dengan apa yang saudara kerjakan. Jika orientasi saudara menjadi bersih, jernih, maka saudara tidak akan melakukan tipu muslihat dalam pekerjaan saudara. Korupsi itu akan jauh dari saudara. Tetapi jika prinsip orientasi saudara tidak menjadi jernih, maka betapa mudahnya saudara diombang-ambingkan oleh arus duniawi ini. Kiranya Tuhan memberkati dan menguatkan saudara, karena Ia mengusir musuh dari depanmu dan berfirman, punahkanlah. Tuhan berkata demikian. Ya, itu terjadi bagi bangsa Israel. Sekarang Yesus berkata kepada saudara, kasihilah musuhmu sebagaimana engkau mengasihi dirimu. Itulah relevansi yang kita harus lakukan saat ini. Kita tidak diajak lagi berperang di perjanjian baru, tetapi kita diajak untuk mengasihi. Itu yang terpenting. Itulah yang kita harus genapi dalam kehidupan ini. Bukan lagi berperang sebagaimana di perjanjian lama. Tuhan memberkati saudara. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih ya Tuhan atas firman yang boleh kami dengarkan hari ini. Ketetapan-Mu yang sungguh dalam kehidupan kami. Engkaulah perlindungan kami. Engkau yang membantu kami dalam setiap perjalanan hidup kami. Kiranya Engkau menegur kami jika kami tidak merasa puas dengan apa yang kami dapatkan sesuai dengan rencana Tuhan. Ampunkan Tuhan kesalahan kami dan kekurangan kami. Pelihara kami sehingga hidup kami benar-benar memuliakan nama-Mu saja. Terpuji nama-Mu Bapa dalam Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.